Shalom, ketemu lagi di doa pagi. Mari hari ini kita datang menghampiri Tuhan dengan sebuah gairah. Karena gairah kita menentukan bagaimana kita mengalami kuasa doa. Mari kita datang dengan pujian penyembahan, dengan doa-doa yang datang dengan penuh dengan hati yang rindu dan haus dan lapar pada Tuhan. Mari kita mulai, kita siapkan hati kita yuk. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, Amin. menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kami datang padamu Allah yang Maha Tahu, Allah yang ada di masa depan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat
padamu. Mari angkat tangan kita. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat pada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Amin Tuhan. Bawaku mendekat pada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sama-sama angkat hati kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat penyembahan. Mari angkat kita, mari kita angkat hati kita, cinta kita. Katakan Dia yang terbesar, katakan Dia yang terdahsyat. Kami angkat hati kami, Kami angkat hati kami, kami angkat suara kami untuk menyembah. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Segenap hati sembah Tuhan, segenap jiwa sembah Tuhan. Mari berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Shikira baraba.
Kina ramaya Mari kita siaga katakan naramo. Mari sama-sama. angkat hati kita katakan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Sekali lagi. Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pagi ini sekali lagi Tuhan kami datang, kami rindu mengalami Engkau, merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya revival rohani tidak pernah terjadi kecuali ketika umat Tuhan datang bertekun dalam doa, datang dengan gairah, dengan iman berseru kepada Tuhan. Maka di sanalah kami percaya terbukalah pintu-pintu rohani buat setiap kami. Berikan kami sebuah stamina doa yang kuat karena Roh Kudus dicurahkan kepada kami di masa ini dengan begitu kuat. Saat kami haus dan lapar, maka kami percaya kami akan mengalami sebuah masa di mana roh doa kami akan Engkau tingkatkan. Kami minta pagi ini ajari kami berdoa, ajari kami untuk datang dengan sebuah stamina doa yang bergairah dan punya iman di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berkati hari ini, berikan hati, berikan telinga yang mendengar dan hati yang rindu untuk melihat dan mengalami kuasa daripada firman-Mu ya Tuhan. Terimalah semua firman Allah dengan hati yang lapar dan haus, karena firman akan jatuh di tanah yang subur, berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau kasih tema firman Tuhan. Pray until something happen. Berdoalah sampai kebangunan rohani terjadi. Ya, berdoalah sampai kebangunan rohani terjadi. Saya yakin ini bulan di mana kita menyiapkan diri dalam sebuah tuaian besar, dan tidak akan ada tuaian di dalam berbagai aspek hidup kita, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan atau pelayanan, kalau kita tidak masuk dalam sebuah dimensi kekuatan doa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya percaya bahwa gereja kita sedang menyiapkan sebuah tuaian besar ya. Visi 2030 300 gereja yang kuat. Itu harusnya kuat, bukan bicara secara gedung, bukan bicara secara program atau strategi atau apa. Di kuat, kata kuat adalah gereja yang punya stamina rohani yang kuat. Itu dibutuhkan juga bangkitnya pemimpin-pemimpin yang kuat. Iya, bangkitnya semua generasi dalam aspek gereja yang kuat, dan itu juga bicara tentang kekuatan di gereja, di setiap keluarga, di setiap tempat pekerjaan kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10, saya baca sampai 12. Akhirnya hendak kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu musat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia dan yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di Efesus 6 ayat 10 dikatakan akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Kalau bahasa sehari-harinya yang saya baca, akhirnya hendaklah kamu menjadi kuat dalam kekuatan yang kita dapat dalam kuasa Tuhan, karena kita bersatu dengan Dia.
Nah kalau Tuhan di dalam kita dalam Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, siapa sih lawan kita? Nah saya mau katakan untuk menangkan kota, di setiap kota itu ada atmosfernya. Dikatakan ada level-level tingkatan kuasa kegelapan, ada juga yang namanya pemerintah, penguasa udara, penghulu dan roh jahat. Nah acap kali kita nggak bisa menguasai, kita nggak bisa mengambil alih sebuah atmosfer kota atau mengambil alih sebuah kota. Orang yang sedang dalam perintisan juga saya berdoa bahwa kita semua bisa memenangkan kalau kita ngerti bagaimana kunci-kunci memenangkan peperangan rohani di setiap kota. Nah di setiap kota itu ada atmosfer, ada ilahnya, ada kekuatannya, roh-roh jahat, bahkan di atasnya ada yang namanya penghulu, ada juga yang namanya penguasa, dan ada juga pemerintah-pemerintah. Nah setiap kali ada orang-orang yang secara stamina rohani nggak kuat, waktu dia datang sebuah kota, kita berapi-api mungkin. Waktu kita datang sebuah kota yang itu mungkin kota yang kering, kota yang suam, akhirnya orang itu jadi nggak bergairah, orang itu jadi suam juga. Nah dia dikalahkan oleh sebuah kondisi kota. Nah bagaimana kita bisa memenangkan sebuah kota, bagaimana kita bisa membangun gereja yang kuat, itu dimulai daripada setiap kita punya sebuah kapasitas rohani yang kuat. Punya akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan itu kita perlu dapatkan. Nah itu nggak bisa dengan cara lain kecuali gereja itu mengupgrade kapasitas doa. Kecuali orang percaya itu upgrade kapasitas doanya. Nah banyak sekali kita melihat bagaimana kelemahan kita sebagai orang percaya di dalam doa. Ketika orang percaya lemah dalam doa, dia lemah dalam kuasa Tuhan. Dia nggak punya kekuatan menghadapi apapun. Kita lihat ya contoh murid Yesus di dalam Matius 17 yuk. Kita lihat Matius 17 yuk. Ini tentang Petrus dan murid-murid yang lain. Kemudian murid Yesus datang, ayat 19 saja kita baca. Kemudian murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu? Nah ini cerita kalau Anda baca di atasnya. Mereka ada seorang tua yang membawa anaknya untuk minta didoakan karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita karena penyakitnya. Nah ketika mereka melakukan doa, mereka nggak bisa melepaskan anak ini. Lalu orang ini bawa kepada Yesus dan sekali hardik setan keluar dan anak ini disembuhkan. Lalu mereka datang berkata, kenapa kami nggak dapat? Kenapa kami nggak dapat gitu ya? Nah, murid-murid Yesus menyadari bahwa murid-muridnya itu punya lemah di dalam doa. Di masa-masa kita melihat bagaimana ketika Yesus mengajak 3 muridnya masuk taman Getsemani, mereka tertidur dalam doa dan Tuhan berkata, bisa nggak kamu berjaga dan berdoa dalam waktu 1 jam aja? Mereka tertidur, jadi mereka nggak punya sebuah stamina doa yang kuat, sehingga mereka tidak bisa menghadapi pencobaan, tantangan kehidupan. Ini bukan cuma mengusir roh jahat kan dalam pelayanan mereka, tapi ada banyak kali setiap kita itu nggak bisa menghadapi masalah, nggak bisa hadapi masalah di dalam kehidupan kita, di keluarga atau di pekerjaan atau di ministry juga. Dan kita kepengen, saya mau katakan kalau kita hari ini dipercaya sebagai pemimpin, kita membutuhkan begitu banyak pemimpin-pemimpin leader yang dibangkitkan dalam pergerakan kita. Itu memimpin pergerakan CG-CG yang ada. Tapi kita semua sangat posisi kita mungkin mau, tapi saya mau katakan yang kita perlu upgrade posisi itu kan datang ketika kita punya kuasa di dalam stamina rohani kita. Nah saya mau katakan yang kita harus perbaiki, yang kita perlu upgrade itu saya tahu mungkin orang perlu upgrade skill ya, kepandaian. Kalau Anda seorang pelayan Tuhan dalam area apapun kita perlu upgrade semuanya. Tapi yang saya katakan yang paling perlu kita upgrade adalah apa? Stamina doa kita, yaitu kapasitas doa kita itu perlu di-upgrade. Nah murid Yesus mereka semua raksa doa dalam Alkitab, mereka pernah gagal dalam doa. Kalau Anda baca Petrus dan teman-teman, mereka gagal berdoa dan mereka gagal mengusir setan. Mengapa kami gak dapat? Coba hari ini pertanyakan kepada kita semua. Kenapa kita seringkali ngalami kelelahan, ngalami ketidakmampuan di dalam kita menghandle semua apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Bukan cuma semata-mata dalam pelayanan, itu bicara tentang kehidupan dalam keluarga atau dalam pekerjaan kita. Kita gagal. Karena apa? Kita tidak dapat. Karena kita pakai kuasa kita, kekuatan manusia. Ya ini Verodika terbatas. Tapi kuasa Tuhan yang bekerja melalui hidup kita itu tidak pernah ada batasannya. Nah itu bekerja lewat apa? Lewat kita membangun kehidupan doa.
Kita nggak mungkin bisa dapatkan kuasa Tuhan kalau kita tidak pernah terkonek dengan sumber kuasa, yaitu Tuhan. Nah, saya mengatakan bagaimana membangun kehidupan doa yang kuat. Pertama-tama kita mau belajar ya dari semua raksasa doa dalam Alkitab. Mereka juga pernah gagal, bahkan kita belajar dari gereja mula-mula. Ketika Yesus menyadari bahwa murid Yesus ini lemah dalam doa, dia berkata di Kisah Rasul, tunggu aku, jangan kemana-mana. Tunggu aku di satu tempat sampai aku lengkapi dengan kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Sudah tahu, mereka menunggu kuasa Roh Kudus itu 10 hari. Mereka berdoa, mereka bernyembah, mereka memuji menyembah, mereka berdoa, menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Itu butuh waktu loh. Nah, kata menanti-nantikan itu yang dipunyai oleh gereja mula-mula, dan itu harus menjadi saya bilang kunci untuk kita bisa membangun kehidupan doa yang membawa kita pada sebuah kebangunan rohani. Anda mau nggak ngalami kebangunan rohani? Artinya kita bisa menuai banyak jiwa, kita bisa menuai banyak kemenangan di dalam semua aspek hidup kita. Bahkan kita buka di dalam Kisah, ini tentang gereja mula-mula dulu yuk. Gereja mula-mula mereka punya stamina doa yang benar-benar luar biasa. Kita baca di dalam Kisah 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan Samaria dan ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Katakan selalu. Mereka bertekun dan selalu. Kata bertekun selalu itu sebuah kondisi konsisten. Kata bertekun itu dari waktu ke waktu dilakukan hal yang sama. Nah, banyak kita berdoa, cuma kita berdoanya itu Senin Kemis ya. Kita berdoa lalu kita berhenti berdoa sebelum kita melihat hasil doa terjadi. Kita berdoa lalu sebelum pintu dibuka kita udah selesai. Kita mengetuk pintu, tapi sebelum pintu dibuka kita udah selesai mengetuk. Jadi kita punya stamina doa itu sangat lemah. Nah, bedanya dengan gereja mula-mula itu dimulai daripada Petrus yang pernah gagal berdoa di Taman Getsemani, tapi tidak lagi seperti di Kisah Rasul. Anda baca Kisah Rasul 3, itu Petrus dan Yohanes dikatakan keluar daripada sebuah namanya Bait Allah. Itu di gini, Kisah 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang mereka waktu sembahyang, yakni pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Jadi mereka melakukan waktu-waktu doa di waktu yang tidak lazim, bahkan jam 3 petang itu mungkin bukan waktu yang tepat berdoa. Ada orang berdoa itu sampai malam, ketika semua selesai, ya udah semua udah selesai, kita bukan protes-kan Tuhan, tapi ya udah semua udah nggak ada kesibukan lagi, kita beri waktu pada Tuhan. Tapi ini enggak, mereka jam 3, ini waktu yang selalu mereka lakukan, itu waktu sembahyang mereka. Wow, dan itu yang membuat Petrus yang pernah gagal jadi seorang yang dipakai Tuhan mengusir setan, itu enggak lagi terjadi. Waktu di Kisah 3 Anda baca, ini sosok orang yang sudah punya stamina doa yang kuat. Ketika mereka sama-sama menanti-nantikan kuasa doa itu, Roh Kudus itu dicurahkan. Petrus dan Yohanes itu bangkit jadi raksasa doa. Dan mereka keluar dari Bait Allah. Dan mereka enggak lagi berdoa dengan dangkal, tapi mereka berdoa dengan berani, otoritas. Emas dan perak aku enggak punya, hai orang lumpuh berjalanlah. Wow, berdiri dan berjalan. Mereka mengalami kuasa doa dan doa yang tidak bertele-tele. Karena apa? Mereka punya sebuah stamina doa yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Saya mau katakan semua raksasa doa itu sama dengan kita. Mereka manusia biasa. Elia manusia biasa. Tapi Elia berdoa, dikatakan sungguh-sungguh berdoa. Dan Anda tahu bagaimana dia berdoa? Anda baca di 1 Raja 18, 41 sampai 46. Waktu dia berdoa minta hujan turun, itu sampai 7 kali. Dia sujud, dia bawa, libatkan 3 aspek hidup. Roh, jiwa, tubuhnya benar melibatkan untuk fokus kepada Tuhan dan minta hujan turun. Nah, ada acap kali doa-doa kita gak punya stamina, ketekunannya lemah banget. Doanya lemah banget, berhenti di titik dimana kita menyerah. Kita gak lagi berdoa dan belum mencapai apa-apa. Saya mau katakan siapa tahu memang Tuhan mau menjawab doa kita di dalam doa kita yang ke-6 kali. Kalau saja Elia berhenti berdoa di titik 6 kali, mungkin hujan gak turun sih. Mungkin kita lihat kebangunan rohani, karena masa itu hujan bicara tentang bagaimana langit tertutup buat Israel. Karena Israel juga masuk dalam sebuah bagaimana mereka berdosa, mereka mendukakan hati Tuhan dengan masuk dalam penyembahan dan sebagainya. Nah,
Ada waktu di mana kita melihat kota, di mana kita bangun, kota atau keluarga kita atau pekerjaan kita itu nggak ada terobosan, langit seperti tertutup. Kita juga berdoa, tapi doa kita sangat lemah. Karena di pukulan-pukulan tertentu kita berhenti berdoa. Bagaimana kita bisa melihat kemenangan terjadi? Semua raksasa doa, kalau Anda pelajari, itu mereka nggak doa yang lemah, tapi doa mereka itu bertalu-talu. Anda tahu Yakub pegulat. Saya bacain aja ya ayatnya ya. Saya belajar bagaimana Yakub itu juga manusia biasa yang punya karakter-karakter yang lemah. Dia juga seorang penipu, tapi bagaimana waktu dia berdoa, itu dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Di dalam Kejadian, kita buka yuk. Kejadian. Tadi ya, kita buka dalam Kejadian. Oke. Kejadian 3. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Itu doanya sepanjang malam sampai pagi loh. Benar-benar doa yang bertalu-talu. Kita baca Yosua 10:12. Ini juga seorang rasa doa. Dia juga orang yang minder sebenarnya. Anda baca ketika dia menggantikan Musa, Tuhan tuh berkali-kali teguhkan, kuatkan hatimu. Tapi orang ini luar biasa. Dia seorang praying man, seorang pendoa laki-laki yang gak pernah menyerah di dalam doa. Pada waktu dia memerangi Amalek, dikatakan dia di waktu dia mengalami perangan rohani, dikatakan dia berdoa gini. Lalu Yosua berbicara pada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan Allah Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dan Tuhan mendengarkan doa daripada Yosua. Wow, dia berperang dan tidak mau berhenti sampai dia melihat kemenangan. Nah, banyak kita orang Kristen tidak bertekun, orang percaya kita berhenti di titik tertentu dan kita mau lihat revival, kita mau lihat kemenangan. Tapi doa-doa kita lemah, kita nggak pernah bertekun dalam doa, kita menyerah dalam doa. Anda tahu di Lukas 18, Tuhan berkata kepada kita, memberikan perumpamaan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Orang Kristen, orang percaya, kalau kita mau melihat kebangunan rohani terjadi, jangan berhenti berdoa sampai engkau melihat kebangunan rohani terjadi. Pray until something happen. Pukul terus, pukul. Doa itu seperti pukulan-pukulan di alam roh yang akan membawa kemenangan di alam jasmani. Kita nggak pernah tahu pukulan keberapa yang membawa kebangunan rohani buat kehidupan kita. Jangan menyerah, karena saya tahu Tuhan sudah menyediakan. Awan setapak itu bicara tentang apa yang kita lihat hari ini, kebangunan rohani yang kita lihat itu sepertinya masih kecil. Tapi waktu kita terus berdoa, maka Tuhan memberikan kemenangan besar kepada kita. Revival sudah dimulai ketika gereja Tuhan itu bangkit berdoa. Menangkan kotamu, menangkan wilayahmu. Hari ini seberapa yang percaya lewat kekuatan doa. Dan jangan pernah berhenti berdoa, karena doa juga bukan tekun tapi perlu kesehatian. Sehati itu bukan bicara tentang dengan tim aja, tapi sehati melibatkan roh, jiwa, tubuh kita. Orang kenapa gak tekun berdoa? Dia mudah menyerah karena roh, jiwa, tubuhnya itu gak sinkron, tidak seimbang, gak sama. Rohnya mau berdoa, tapi hatinya, jiwanya melayang-layang, pikirannya bisa melayang kemana-mana, gak pernah fokus. Jadi gak bisa tekun, karena ya udah ketika dialihkan maka berhentilah doa itu. Bukan cuma itu, tubuhnya mudah sekali tertidur seperti murid Yesus. Hari ini kalau Anda berkata pengen bertekun dalam doa, maka 3 bagian ini harus seimbang. Roh, jiwa, tubuh kita harus diperintahkan untuk waktu berdoa kita berkata bangun, bangkit. Kita mau berdoa dengan terus konsisten, terus lakukan berulang-ulang sampai sesuatu terjadi. Anda tahu Daniel, satu lagi raksasa doa, ketika dikatakan dilarang untuk dia menyembah kepada Allah lain selain kepada Allah di waktu di tempat di mana dia ada, dikatakan 3 hari sekali Daniel tetap melakukan kewajibannya. Dia datang, dia naik ke satu loteng dan di sana dia memuji, menyembah, berdoa seperti biasanya. Itu sebuah gairah. Amin.
Oke, yang kedua, selain ketekunan doa kita datang. Doa itu dimulai daripada gairah. Gairah itu iman. Ya, Anda tahu gereja mula-mula, mereka bukan cuma memulainya dengan tekun, tapi mereka punya gairah doanya. Bahkan ketika gereja mengalami tantangan aniaya, ketika setan bisa membuat kita gak berhenti berdoa, tapi dia bisa menghentikan dengan cara bagaimana? Dia membuat kita gereja tetap berdoa, orang percaya tetap berdoa, tapi yang dia buat adalah apinya padam. Nah, ini yang bahaya sih. Jadi ada begitu banyak orang berdoa, tapi doanya menjadi doa yang sangat tawar. Sangat tidak punya iman, tidak punya kekuatan. Anda tahu bagaimana caranya gereja mula-mula berdoa? Kita buka Kisah 4 yuk. Ini waktu ketika mereka alami aniaya, mereka mengalami penjara, tapi begitu mereka dilepaskan dari mana, sekarang doanya tambah berani. Kita baca Kisah 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30, ulurkan tanganmu dan untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, ini namanya kebangunan rohani dimulai dengan doa dan diteruskan dengan doa yang lebih kuat. Karena mereka bukan cuma punya ketekunan, tapi mereka juga punya gairah dalam doa. Nah, dalam gairah itu, kata gairah itu mungkin melibatkan aspek kesungguhan hati ya. Elia manusia biasa, tapi waktu dia berdoa sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu segenap hati. Kata sungguh-sungguh itu melibatkan iman kita. Kalau orang sudah nggak punya kesungguhan hati, dia udah, orang bilang tawar hati. Nah, lawan daripada keberanian, lawan daripada iman adalah ketakutan, adalah kekhawatiran. Ada begitu banyak orang berdoa dengan khawatir. Dia masih berdoa. Tadi saya bilang, kalau setan tidak bisa menghentikan kita berdoa, maka dia akan membuat kita tawar dalam doa. Masih berdoa, masih lakukan rutinitas untuk jadi seorang yang berdoa, atau gereja yang aktif dalam doa, tapi doa-doanya udah sangat tawar, doa-doanya nggak ada lagi, nggak punya lagi sebuah keberanian meminta perkara-perkara besar di hadapan Tuhan. Saya salut dengan gereja mula-mula, ketika mereka dapat tantangan, mereka tidak mengecilkan stamina doa mereka, mereka bahkan memperbesar kapasitas doa mereka. Mereka berkumpul dan minta apa? Jangan minta perkara-perkara yang cuma bisa membuat kita dikenyangkan, makanan minta, tapi mereka minta apa? Wow, penyertaan Tuhan itu lebih dari segalanya. Mereka minta kuasa Tuhan dicurahkan lebih. Mereka minta keberanian, mereka minta tanda-tanda ajaib. Saudara, apa yang kita nggak bisa lakukan itu yang kita perlu minta pada Tuhan. Itulah iman. Karena kalau kita sudah bisa lakukan, buat apa kita minta itu? Jadi minta semua kekuatan surga mendukung kita yang kita nggak melakukan. Dalam doa-doa saya melihat bagaimana gereja mulai bertumbuh. Jadi gereja yang terbuka, bukan punya pintu kecil, tapi terbukalah namanya pelayanan tanda-tanda ajaib. Pelayanan di mana saya melihat bahkan malaikat Tuhan itu bekerja. Ketika gereja mulai bangkit berdoa, ketika umat ada pelayanan malaikat yang turun mensupport semua hal yang kita nggak bisa lakukan. Bayangkan pintu-pintu penjara terbuka loh ketika Petrus dan juga mereka yang terpenjara, kita Paulus dan Silas itu mereka mengalami yang namanya kuasa pelayanan malaikat itu datang dan membuka belenggu-belenggu penjara. Saya mau katakan itulah kekuatan gereja Tuhan di akhir zaman. Hari ini kita hidup bukan lagi di dalam sebuah kelemahan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ketika gereja berdoa, maka Roh Allah akan dicurahkan lebih daripada hari kemarin. Kita meminta, pray until something happen. Berdoalah sampai kebangunan rohani terjadi. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa sih yang kita nggak dapat hadapi seperti ini? Kenapa kami nggak dapat, Tuhan? Kata murid Yesus. Apakah kita nggak bisa hadapi musuh kita di dalam pekerjaan, dalam pelayanan? Kita menjadi pemimpin, kita ada posisi, tapi sejujurnya kita nggak bisa. Kita nggak bisa hadapi tantangan-tantangan di dalam pelayanan kita. Kita bukan cuma nggak bisa ngusir setan, tapi ada begitu banyak hal. Karena kekuatan kita memang terbatas. Tapi ketika kita berdoa, maka ada sebuah stamina roh
kuasa Tuhan yang intervensi hidup kita, menjadikan kita raksa iman yang bisa menangkan area-area dalam kehidupan kita. Kita akan menangkan kota, menangkan wilayah, menangkan seluruh aspek, bahkan kota-kota sampai bangsa-bangsa dimenangkan. Ketika gereja Tuhan mulai aktif berdoa, gereja Tuhan tekun berdoa terus, gereja Tuhan bangkit dengan sebuah gairah doa, iman yang terus-menerus diarahkan pada Tuhan, bukan melihat fakta. Karena fakta selalu bicara tentang semua hal yang diperlukan oleh situasi kehidupan. Setan memberikan, lihat gak mungkin sembuh lah, gak mungkin terjadi tuayan lah, cek yang gak berkembang dan sebagainya. Dia kan memberikan fakta, tapi itu bukan kebenaran. Apa yang jadi kebenaran Tuhan, firman Tuhan, dia akan memberikan kita kesembuhan, memberikan kita pelepasan, akan memberikan kita tuayan. Revival itu adalah hati Tuhan, ya, bukan cuma hati pemimpin kita, tapi hati Tuhan buat revival terjadi di mana-mana. Dia rindu banyak jiwa dimenangkan, dia rindu banyak jiwa dilepaskan, disembuhkan. Jadi kalau kita berdoa untuk hal itu, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita revival. Gereja, jangan berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa sampai kita melihat kebangunan yang terjadi. Gereja, jangan sampai kehilangan gairah berdoa. Terus aktifkan manusia iman kita. Aktifkan hati kita segenap, all out. Kata sungguh-sungguh melibatkan intensitas hati kita untuk datang berseru, Tuhan aku minta revival. Aku minta merohani, aku minta Tuhan sebuah musim di mana kami melihat kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Dan saya percaya doa seperti kan menghancurkan kubu-kubu musuh. Sekali lagi, setan tidak pernah takut kalau kita berdoa, tapi dia takut ketika gereja itu bertekun dalam doa. Ketika gereja bangkit dengan doa yang penuh dengan iman, penuh dengan keberanian, penuh dengan gairah, itu yang dia takuti. Makanya dia membuat gereja menjadi tawar, khawatir, takut. Dia menjadi gereja berhenti berdoa karena melihat fakta-fakta kehidupan, melihat keadaan situasi yang gak pernah ada kemenangan. Tapi hari ini saya mau katakan, teruslah berdoa sampai kita melihat revival terjadi. Amin. Mari kita masuk. Kita datang pada Tuhan. Kita minta hari ini kalau roh doa itu kita mulai merasakan kekeringan, kita mulai merasakan sulit. Kita minta Roh Kudus, roh yang berdoa itu dicurahkan di mana-mana. Sekali lagi bangkit yuk untuk kita berdoa dan kita melihat tuayan besar terjadi dalam setiap gerakan di mana kita dipercaya. Kalau kita dipercaya, yang kita upgrade apa? Kapasitas kehidupan doa kita. Dan saya percaya kalau kehidupan gereja mula-mula itu nafas hidupnya adalah doa. Hari ini kita gereja Tuhan, kalau kita perlu makan minum supaya kita tetap hidup, demikianlah doa itu adalah nafas kan. Maka kalau kita nggak berdoa, kita akan tersendat-sendat. Atau doa kita menjadi doa yang lemah, maka kehidupan kita juga tersendat-sendat. Sangat sukar untuk kita bisa berdoa, kita bisa menghadapi hidup dengan sebuah kemenangan dan dengan sebuah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus, roh doa itu dicurahkan atas setiap kita. Kami percaya Tuhan, rohani pasti terjadi buat kami ketika gereja mulai bangkit untuk membangun sebuah kehidupan doa yang kuat. Engkau mengurapi gereja di mana kami hari ini ada. Setiap gereja akan jadi gereja yang berapi-api dalam doa, gereja yang bertekun, gereja yang punya iman di dalam doa. Mari kita datang, Roh Kudus hadir ya, roh doa mari datang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Kami berseru, Roh Kudus curahkan. Roh Kudus peduli,
setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Mari datang dengan pujian penyembahan yang bergairah. Teruslah datang seperti murid Yesus. Mereka datang menanti-nantikan kuasa itu turun. Pray, pray, and pray. Setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Gereja wake up, mari bangun untuk berdoa. Roh Kudus penuhi. Jangan tertidur di waktu kita menuai. Ini musim menuai. Mari bangun untuk berdoa. Mari bangun untuk menuai. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati. Jamah hati yang hari ini sedang mengeras, hati yang lelah, hati yang tawar. Bangkit, bangkitkan roh doa, bangkitkan roh doa, bangkitkan sami doa yang kuat buat gerejamu. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Haleluya. Mari datang sembah, minta Roh Kudus. Kinara maya siakana ramaya si kinara naramo. Kinara maya siakana ramaya siakana ramama manarama. Undang Roh Kudus sekali lagi. Aktifkan Roh Kudus di dalam kita. Minum lebih banyak. Bersekutu dengan Roh Allah lebih. Itulah yang dimulai daripada kuasa doa akan mengalir. Kona rahabaya siakana rahabaya si. Kina rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya si. Kina rahabaya rahabaya siakana rahabaya si. Kina rahabaya Roh Kudus dicurahkan roh doa sekali lagi. Kami menanti-nantikan Engkau di gereja mula-mula, gereja Kisah Rasul ya Tuhan, yang mereka memulainya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mereka bangkit menanti-nantikan di dalam doa. Kohana rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya kina rahabaya siakana rahabaya. Upgrade kehidupan doamu, hai gereja Tuhan, hai umat Tuhan dimanapun mereka paling berada. Bangkitkan umat yang kuat di dalam doa, di dalam nama Yesus, di dalam nama di dalam terimalah atmosfer doa, terima roh doa di mana-mana. Kohana rahabaya, terima engkau yang gak dapat selama ini menghandle masalah, menghandle apapun yang dipercaya. Kali ini minta kuasa Tuhan, minta stamina doa, minta mulai bangkit berdoa. Bangun dari tidurmu, bangun berdoa. Kohana rahabaya siakana rahabaya si. Bangkit gereja Tuhan, bangkit umat Tuhan, bangkit orang percaya di dalam doa. Kohana rahabaya siakana rahabaya si. Kina Hina rahabaya siakana rahabaya siakana
setiap orang-orang yang melekatkan hatinya pada hati Roh Kudus, Tuhan akan bawa engkau, Tuhan akan bawa engkau untuk mengerti hatinya Tuhan. Sehingga apa kau akan mengalami percepatan, kau akan mengalami suatu pertumbuhan rohani dalam doa-doamu, percepatan di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bergerak seperti angin yang bergulung-gulung akan membawa engkau pergi, diutus, berdoa, bekerja bersama dengan Roh Kudus. Dengarkan setiap gereja di mana engkau ada dan merintis tempat-tempat yang sangat sukar bahkan. Saya percaya nggak ada kota yang tidak bisa ditembus kalau doa-doa umat Tuhan itu bangkit. Aku lepaskan sebuah kemenguatan rohani doa dari Surabaya, dari Sabang sampai Merauke GMS, dimanapun berada, semua gereja Tuhan yang ada di berbagai kota, pelosok, pulau-pulau bahkan. Di mana gereja Tuhan berada, aku berkata bangkitlah menjadi gereja yang berdoa, gereja yang kuat, dan gereja menjadi gereja yang menuai jiwa. Bukan cuma terbuka pintu penginjil, tapi gereja yang menuai begitu banyak perkara-perkara yang luar biasa. Ada tanda-tanda ajaib, pelayanan disertai dengan kesembuhan dan kelepasan. Bukan cuma itu, akan ada pelayan malaikat yang menyertai setiap gereja Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami gak pernah pikirkan, Tuhan sediakan di dalam semua kekuatan gereja yang berdoa. Aku berdoa melepaskan sebuah kekuatan gelombang merohani doa terjadi buat umat Tuhan. Gereja bangkitlah berdoa. Umat Tuhan bangkitlah bereja untuk menjadi umat yang berdoa. Kita nggak akan pernah bisa dikal ketika gereja itu bangkit dengan sebuah stamina doa yang kuat. Di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Aku berdoa melepaskan iman, melepaskan sebuah api yang gak pernah padam. Kalau setan berusaha memadamkan api gairah kami, menghentikan doa-doa kami berkata hari ini, bangkit api doa, bangkit iman kami, bangkit semua kelelahan kami menjadi doa yang bertalu-talu, yang bertekun, sampai kami lihat kebangun, sampai kami lihat kebangunan rohani terjadi. Mari kita angkat sejenak, kita minta jiwa-jiwa. Kita minta jiwa di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada. Kita minta pintu-pintu penginjil terbuka. Kita minta tanda-tanda ajaib menyertai setiap kita. Angkat hati kita. Kita berdoa buat jiwa-jiwa. Kita angkat di hadapan Tuhan semua. Kita berbahasa roh, tidak akan memimpin doa untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Kohana rahabaya siakana rahabaya sikina rahabaya si kina rahabaya siakana rahabaya si kina rahabaya siakana rahabaya si kina rababara si kina rababa. Setiap cek akan menuai setiap tempat-tempat kota-kota, setiap keluarga-keluarga akan menuai, setiap kota-kota, pulau-pulau, setiap bangsa-bangsa akan menuai ya Tuhan. Konarabaya siakana rahabaya. Kami minta jiwa-jiwa, minta jiwa-jiwa, kami minta jiwa-jiwa, kami minta jiwa-jiwa. Kina setiap anak-anakmu Tuhan, Kau memberikan kemampuan Tuhan, urapan Tuhan untuk memindahkan setiap jiwa-jiwa, merebut mereka dari api neraka Tuhan, masuk ke dalam sorga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersepakat di dalam nama Yesus Tuhan, setiap leader-leader CG Tuhan, leader-leader rohani Tuhan, setiap orang Tuhan yang merasa aku nggak mampu, aku nggak bisa, nggak tahu caranya bagaimana menginjil, memenangkan orang. Hari ini Kau menerima pengurapan yang baru untuk memenangkan banyak jiwa, bahkan membawa setiap orang yang Kau pimpin untuk mereka juga menjadi pemenang-pemenang jiwa, bahkan pemenang untuk bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Biarlah kakimu tidak pernah goyah, biarlah lututmu tidak pernah letih untuk berdoa. Kekuatan dari sorga sendiri itu akan membawa engkau untuk melihat bagaimana banyak jiwa-jiwa memberikan dirinya dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mereka bertumbuh, mereka menjadi panglima-panglima doa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap cek-cek dipenuhi dengan orang-orang yang haus, terlapar. Itu karena doa-doamu yang Kau bangun mulai dari sekarang. Kau akan melihat banyak buah-buah dari hasil doamu di dalam nama Yesus. Karena Allah adalah Allah yang berjanji dan akan menepati. Karena Allah adalah Tuhan tuayan dan Tuhan yang menyelamatkan. Biarlah itu terjadi dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Pemenang-pemenang jiwa yang diurapi dalam nama Yesus. Siapkan gereja yang kuat. Akhirnya kamu kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Kau lepaskan penubuatan gereja yang kuat. Aku minta karena pemimpin-pemimpin rohani yang kuat. Karena pemimpin rohani yang berdoa punya stamina doa yang kuat. Dan bukan cuma itu Tuhan, Kau juga menjaga setiap lumbung-lumbung kegerakan kami jadi lumbung yang kuat. Cege-cege yang kuat,
Aku minta perlindungan darah anak domba untuk setiap jiwa-jiwa yang masuk, mereka digembalakan, dimuridkan. Bukan cuma itu, mereka menjadi murid-murid Tuhan dan menjadi ujung tombak dari pergerakan. Hasil doa akan dijaga dengan doa juga. Kami percaya akan diberikan percepatan untuk menjadi orang-orang yang menjadi orang berdiri di ujung pergerakan, untuk menjadi orang penuai jiwa juga. Terima kasih Tuhan, aku berkata untuk bungkus seluruh apa yang kami lakukan di bulan-bulan tuayan ini. Biarkan hati Tuhan dilibatkan, berikan beban buat kami terus melihat jiwa-jiwa yang terhilang di dalam setiap kota, di dalam setiap pulau, di mana di bangsa-bangsa di mana kami ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat, terimalah kuasa doa, terimalah sebuah kekuatan gelombang doa yang baru untuk kita bisa melihat tuaian besar di akhir zaman ini. Terimalah itu di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. God bless you. Sampai ketemu di doa pagi Minggu Sabtu depan.